paling bertanggung jawab dan paling bermain di sini yaitu pemerintah dan negara sekaligus yang notabene-nya bermain di dalam ini, bermain di dalam penderitaan masyarakat. Ya, memang ada beberapa yang tinggal di kamp pengungsian dan kita harapkan satu waktu mereka berubah dari kamp pengungsian kepada tempat tinggal yang permanen. Dan tentu ini berproses, kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten di mana mereka berada di kamp pengungsian. Agustus 1999, sebuah sejarah baru bagi negara kesatuan Republik Indonesia terukir. Timor Timur yang dirangkul sejak tahun 1976 lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi. Hasil jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 mengantar provinsi ke-27 Timor Timur berpisah dari Indonesia. Sekitar 21,5% masyarakat Timor Leste memilih tetap menyatu dengan Indonesia dengan otonomi khusus. Sementara hampir 80% masyarakat Timor Timur memilih melepaskan diri dari Indonesia. Timor Barat atau Nusa Tenggara Timur menjadi rumah baru bagi warga Timor Timur yang setia pada NKRI. Data Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR mencatat sekitar 250.000 warga Timor Timur bermigrasi ke NTT. Sementara hasil registrasi pengungsi Timor Timur di NTT mencatat lebih dari 280.000 jiwa pengungsi Timor Timur pasca jajak pendapat. WNI ex Timor Timur yang memilih setia pada Indonesia mengharapkan kehidupan lebih baik. Namun, 20 tahun berlalu, faktanya banyak WNI ex Timor Timur masih hidup dalam nestapa. Tim Berkas Kompas menemukan sejumlah warga ex Timor Timur masih tinggal di kamp pengungsian di Desa Noel Baki, Kabupaten Kupang. Kondisi kamp pengungsian yang terletak di dalam bangunan bekas pabrik kulit ini sangat memprihatinkan. Sejumlah langit-langit bangunan tampak bolong dan tak dapat membendung air di kala hujan. 27 kepala keluarga hidup seadanya di kamp pengungsian ini. Salah satu yang menempati hunian ini adalah John Bosco Saldani dan keluarganya, warga ex Timor Timur dari distrik Dili. Lebih dari 20 tahun pria berusia 59 tahun ini menjadi pengungsi kamp pengungsian. Dia bersama istri dan keempat anaknya menempati hunian berukuran sekitar 18 meter persegi. Banyak tanah yang dia mau dijualkan. Tapi kami mau pakai apa yang mau beli itu tanah. Sedangkan kami, pekerjaan kami sehari-harinya hanya buruh tani. Selama ini kami hanya bisa hidup seperti ini. Bisa untuk makan, minum untuk istri dan anak kami. Ada sisanya bisa kasih masuk anak-anak kami ke sekolah. Sedangkan mau beli tanah kami tidak punya sampai detik ini. John Bosco dan sejumlah warga sebenarnya telah berupaya meminta pemerintah daerah memperhatikan keadaan mereka. Hingga rezim pemimpin daerah terus berganti, perjuangan warga tak pernah membuahkan hasil. Mereka sendiri laporkan ke pusat bahwa kamp pengungsi sudah tidak ada. Pengungsi sudah tidak ada di kamp. Inilah, sampai detik ini kami masih banyak di kamp. Sudah 20 tahun ini kami. Meski status pengungsi telah dihapus sejak 2002, hingga saat ini masih banyak WNI ex Timor Timur menghuni kamp pengungsian. Kami menemukan titik pengungsian lain di Desa Noel Baki. Sebanyak 300 kepala keluarga masih menghuni kamp pengungsian ini sejak tiba dari Timor Timur tahun 1999 silam. Salah satunya adalah Honorio Tilman Giteres, asal distrik Vikeke di Timor Leste. Honorio mengenang saat pertama kali datang ke kamp pengungsian ini saat masih berumur 11 tahun. Dia dan keluarga meninggalkan kampung halaman dengan mimpinya kehidupan mereka akan lebih baik di Indonesia. Pasca kedatangan warga ex pengungsi Timor Timur, negara menetapkan kebijakan pembangunan hunian kembali atau resettlement. Tujuannya agar warga segera mendapatkan hunian lebih layak di luar kamp pengungsian.
Namun kebijakan ini tak disertai penyediaan lahan sehingga warga harus membeli tanah sendiri. Apakah status tanahnya jelas atau tidak? Karena takutnya kita hak pakai itu di sana ketika kita menempati resettlement jangan sampai hanya untuk sementara. Kita melihat pada akses dalam hal bagaimana caranya di sana lahan yang tersedia untuk kita bisa garap untuk menyambung kehidupan kita atau tidak. Jangan sampai di sana yang tersedia hanya bangunan saja tapi tidak ada lahan pekarangan yang kita gunakan untuk berkebun atau bercocok tanam. Pada tahun 2000, negara mengalokasikan dana hampir 90 miliar rupiah untuk menangani pengungsi. 2 tahun kemudian, pemerintah mengalirkan dana sebesar 38 miliar rupiah untuk pemulangan kembali atau repatriasi pengungsi Timor Timur. Selanjutnya tahun 2006, negara memberikan 4 juta rupiah per kepala keluarga sebagai dana korban bencana sosial KBS. Tahun 2012, pemerintah menggelontorkan dana 1 triliun rupiah bagi warga eks Timor Timur melalui program masyarakat berpenghasilan rendah. 4 tahun kemudian, negara memberikan dana senilai 10 juta per kepala keluarga sebagai dana kompensasi warga eks Tim-Tim. Karena hari ini kami jadi begini bukan maunya kami, tapi akibat daripada satu keputusan politik. Apakah kita mau anggap keliru atau tidak, semua sudah terjadi. Tapi yang kami harapkan itu adalah, tolong dong pemerintah Republik Indonesia ini menghargai dan menghormati, tolong dong menjaga harkat dan martabat kami di mata saudara-saudara kami, rakyat Timur Timur. Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh warga eks Tim-Tim itu adalah hidup dalam ketidakpastian. Lalu, apa kata negara? Kita mendorong supaya warga negara Indonesia yang berasal dari Timor Leste ini semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tentu termasuk kepemilikan rumah, kepemilikan tanah dan sebagainya. Memang ada beberapa yang tinggal di kamp pengungsian dan kita harapkan satu waktu mereka berubah dari kamp pengungsian kepada tempat tinggal yang permanen. Dan tentu ini berproses, kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten di mana mereka berada di kamp pengungsian. Sebagian dari warga eks Tim-Tim memilih bertransmigrasi ke sejumlah provinsi, tetapi sebagian lagi tetap bertahan tinggal di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah permasalahan lain masih membelenggu WNI eks Tim-Tim yang mendiami bumi Flobah Mora. Paling bertanggung jawab dan paling bermain di sini yaitu pemerintah.